Pemirsa, miris suami momong anak di ruang tamu, istri layani pria hidung belang di kamar. Sementara seorang suami tega membunuh istrinya dengan sebilah senjata tajam. Pasangan suami istri harus berurusan dengan polisi karena terjerat kasus prostitusi. Peristiwa itu terjadi di kediaman mereka di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Mirisnya, saat istri melayani pria hidung belang, suami menunggu di ruang tamu sambil mengasuh anak mereka yang baru berusia 3 tahun. Setiap kali transaksi, pasangan ini menerima uang Rp200.000 hingga Rp400.000. Aksi ini sudah berjalan selama 3 bulan dan sudah ada 15 pelanggan. Pelanggan setelah disepakati harga, baru kemudian dilakukan transaksi dan hubungan badan dengan istrinya. Berapa sekali kencan dari porsi mereka? Tarifnya sekitar 200 hingga 400 ribu. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sang istri terancam hukuman 1,5 tahun penjara, sementara suaminya 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana Anyus melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur berlanjut. Tim SAR akhirnya kerahkan alat berat setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Ratusan personil TNI Polri evakuasi korban dengan alat berat setelah kesepakatan keluarga korban dengan tim evakuasi. 1 unit alat berat jenis kren dikerahkan di titik lokasi reruntuhan bangunan. Tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Sebelumnya keluarga korban sempat protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan dilakukan 24 jam. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Hingga Kamis malam total 108 orang telah dievakuasi tim SAR, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi pondok pesantren dan laporan keluarga masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Pemirsa, lagi puluhan siswa keracunan menu MBG kali ini di Banjar, Jawa Barat. Sementara itu Pemkab Agam tetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG. Delapan siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Para siswa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, Rumah Sakit PMC, dan Rumah Sakit Mitra Idaman. Sementara itu, korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan gizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makanan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada
tim investigasi untuk keracunan MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Sementara itu, usai adanya arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan di sistem pencucian alat makan bagi program makan bergizi gratis, salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pangkal Pinang memakai mesin pengering omprengan bersuhu panas. Cara ini dilakukan agar saat digunakan omprengan MBG benar-benar bebas bakteri dan siap digunakan sebagai wadah MBG untuk mencegah keracunan makanan. Dapur SPPG juga menerapkan sistem masak 2 sesi untuk para siswa pada pukul 8 untuk porsi kecil dan 10 pagi untuk porsi besar. Sebelum diolah bahan makanan yang sudah diuji sampelnya agar bahan yang digunakan tetap aman dan berkualitas. Kalau nyuci aja, pasti masih ada sisa bakteri atau kuman-kuman yang tersisa, dan kalau tidak masuk pengering, itu kuman bakteri dia akan berkembang. Tapi kalau sudah masuk pengering, insya Allah dia bakteri kecil apapun akan mati. Dengan ketersediaan makan bergizi dan juga higienis, tentunya mencegah adanya kembali keracunan dan terutama akan memberikan manfaat untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Iriansyah Wahyudi, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta disaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hari ini merupakan latihan terakhir jelang acara puncak yang dihelat Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personil TNI dari 3 matra yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak Jumat pagi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti TNI juga akan memamerkan dalam parade 47 alutsista seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter hingga pesawat tempur. Pada tahun ini TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju.